Hai teman kece, bertemu lagi bersama Kak Epin di Kejar Cita. Setelah kita mengetahui alasan pentingnya belajar bahasa Inggris, sekarang Kak Epin akan membahas mengenai cara belajar bahasa Inggris yang efektif dan menyenangkan. Jadi kita bisa belajar bahasa Inggris dimanapun dan kapanpun, dan tidak harus selalu di kelas ya. Oke, langsung aja yuk kita cari tahu caranya. Yang pertama yaitu belajar listening. Nah, di sini bisa teman kece lihat ya, tips belajar mudah yang pertama adalah kamu bisa melatih kemampuan berbahasa Inggrismu dengan latihan mendengarkan atau listening. Kamu bisa mulai membiasakan diri untuk mendengarkan lagu-lagu, radio, ataupun podcast berbahasa Inggris, serta menonton film bahasa Inggris dengan subtitle. Nah, jadi ketika kita terbiasa mendengar suara atau percakapan bahasa Inggris, maka itu akan melatih kemampuan listening atau mendengar. Jadi mulai sekarang yuk coba teman-teman dibuat playlistnya lagu-lagu barat yang teman-teman sukai. Kalau Kevin sendiri suka lagunya Taylor Swift. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu rekomendasi ya. Taylor Swift, Rihanna, terus apalagi tuh banyak banget ya yang bisa teman kece tambahkan di situ playlist lagu-lagu berbahasa Inggris atau film bahasa Inggris juga banyak banget tuh yang bisa teman kece tambahkan. Yang kedua yaitu reading atau membaca. Kamu harus mulai aktif baca buku atau artikel berbahasa Inggris. Mulailah browsing atau cari artikel di internet yang berbahasa Inggris. Jadi dengan membaca artikel atau bacaan yang kamu suka gitu ya, topik-topik yang kamu suka, itu kamu tidak akan terbebani ya atau seakan-akan yang belajar banget gitu karena emang kamu suka dengan baca buku tersebut. Nah, dengan membiasakan diri membaca buku atau artikel berbahasa Inggris, maka akan menambah dan mengenal berbagai kosakata baru serta cara pengucapan. Jadi, yuk coba mulai cari buku-buku bahasa Inggris untuk kamu baca. Yang ketiga yaitu writing atau menulis. Jadi, ketika kamu melakukan listening atau reading gitu ya, dan kamu menemukan kosakata baru yang kamu tidak tahu, nah kamu bisa mencatat kosakata tersebut di buku catatan. Jadi, cobalah miliki buku catatan khusus yang mana kamu bisa mencatat kosakata baru tersebut, artinya apa, bahkan kalau bisa dicatat definisinya juga biar lebih mengerti dan mendapatkan pemahaman lebih luas seperti itu. Lakukan secara konsisten ya, teman kece. Yang keempat yaitu speaking. Nah, jadi sayang banget ya kalau misalnya kita udah melakukan sekuat tenaga, bekerja keras untuk belajar bahasa Inggris mulai dari listening, reading, writing, tapi kita tidak praktik langsung atau speaking atau berbicara ya dengan bahasa Inggris. Nah, gimana nih caranya? Caranya gampang. Kamu bisa minta bantuan keluarga, teman, atau kenalanmu yang jago bahasa Inggrisnya untuk ngobrol sehari-hari. Nah, jadi ini sangat efektif untuk membantu kamu latihan. Tapi kak, aku malu nih kalau sama orang terdekat gitu ya. Misalnya, karena masih nggak percaya diri atau masih merasa, aduh bahasa Inggrisku jelek gitu. Nah, kalau kayak gini, kamu bisa mencoba ke berbagai platform media sosial yang menghubungkan koneksi kita ke berbagai negara di dunia. Jadi, sekarang kan banyak banget ya teman kece aplikasi yang bisa kita menemukan orang lain di berbagai negara kayak gitu dan kita bisa mulai chatting atau ngobrol langsung teleponan dengan mereka menggunakan bahasa Inggris. Nah, dijamin deh pasti kemampuan bahasa Inggrismu perlahan akan meningkat. Tapi kalau misalnya masih malu juga, masih belum percaya diri, ngomongnya itu masih gagap gitu. It's okay, kamu bisa coba itu sendiri gitu. Maksudnya bukan kamu ngomong sama diri kamu terus-terusan gitu ya, tapi misalnya ketika kamu lagi ngaca gitu, ngajak diri kamu ngobrol, itu bisa dengan bahasa Inggris. Kayak gitu ya. Jadi, mulai aja dulu untuk mencoba atau speaking.
Nah, itulah 4 cara yang bisa teman-teman lakukan untuk belajar bahasa Inggris dengan efektif dan juga menyenangkan. Jadi, yang paling penting dalam belajar bahasa Inggris yaitu konsistensi supaya kita bisa maksimal ya eh, dalam berbahasa Inggris. Seperti itu dan jangan lupa praktikkan ya teman kece. Oke, itu aja untuk pembahasan hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye.